Di part kali ini kita diperlihatkan 4 bulan yang lalu. Onin baru tiba di Thailand dan dijemput oleh kakaknya yaitu Tawon. Tawon mengeluh karena Onin yang kelamaan, dia harus mengajar hari ini. Onin meminta Ta untuk cuti saja karena adiknya ini sudah lama tidak kembali ke Thailand. Lalu dia memeluk kakaknya. Ta pun bertanya barang bawaannya yang lain mana. Tiba-tiba seorang pria yang adalah Janejab datang dengan barang-barang Onin. Onin langsung memperkenalkan Janejab yang adalah suaminya. Ta kaget karena Onin tidak pernah memberitahunya. Onin menjelaskan bahwa mereka sudah menikah di New York sebelum mereka kembali. Ta pun mengomeli Onin yang menikah diam-diam tanpa memberitahunya. Bagaimana dia memberitahu orang lain dan juga para saudaranya. Keluarga mereka juga terhormat. Onin tidak peduli kalau dia beritahu Tawon dulu, pasti tak akan menyuruhnya menikah di Thailand dengan adat-adat tradisi yang ada. Menurutnya itu membosankan. Tapi tak bingung bagaimana caranya memberitahu para saudara mereka. On tetap tidak peduli dengan saudara-saudaranya. ออนไม่แคร์อยู่แล้ว Lalu mereka berdua pun pergi ke rumah orang tua Janejab. Dia memperkenalkan Onin yang adalah istrinya dan akan tinggal bersama mereka. Ayahnya tidak setuju dan tanpa kata pergi begitu saja. Disusul keluarganya yang lain. Melihat dia tidak dihargai, Onin kesal kenapa Janejab membawanya ke sini. Bukannya Janejab janji akan tinggal di apartemen. Janejab menyuruh Onin untuk mengenal keluarganya dulu. Onin menolaknya, dia tidak mau tinggal di sini. Janejab memaksanya untuk tinggal. Dia janji dia akan membawa Onin tinggal di apartemen secepatnya. Onin mengeluh kenapa Janejab harus menunggu persetujuan ayahnya. Beli saja apartemen sendiri, toh Janejab sudah dewasa. คุณโตแล้วนะยังต้องรอให้ Janejab mengakui dia baru saja lulus, dia tidak punya uang untuk membelinya. Dia harus bekerja di rumah dahulu untuk beberapa waktu baru bisa mendapatkan sejumlah uang. On tidak sangka Janejab yang di New York dan di sini sangat berbeda. Saat itu juga ayahnya Janejab memberitahu Janejab bahwa keluarga On belum setuju. On juga sudah sembarang tinggal dengan pria. Mereka bahkan belum juga membuat surat nikah. Setiap hari hanya menganggur. On tidak layak menjadi istri Janejab. Tapi Janejab tidak mau mendengar ayahnya. Jika ayahnya tidak bisa menerimanya, mereka akan tinggal di luar saja. Ayahnya kesal, dia mengirim Janejab kuliah di luar negeri agar setelah kembali dia bisa membantunya mengembangkan bisnis, bukan agar dia bisa sembarangan bepergian kemanapun. Janejab tidak peduli, dia sudah dewasa, dia juga memiliki kehidupannya sendiri. Menurut ayahnya, orang-orang yang bisa mengatakan hal seperti itu adalah orang yang sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Apakah Janejab lupa? Uang yang dia gunakan sekarang dia dapatkan dari perusahaan ayahnya. Jika Janejab ingin memiliki kehidupannya sendiri, maka kedepannya Janejab tidak berhak untuk menggunakan uangnya lagi. Tegas ayah Janejab. Kita kembali di masa sekarang. Wiganda hendak pergi bekerja. Tepat saat itu juga Ruth baru pulang. Wiganda tampak cuek pada Ruth. Ruth pun heran, dia khawatir dan bertanya pada Nuan apakah nyonyanya mengatakan sesuatu tentang dia yang tidak pulang semalam. Nuan menjawab tidak ada, nyonyanya hanya menyuruhnya membuat makan malam karena ada yang akan datang. Lalu Ruth pun masuk dan minum obat. Sementara itu, Onin sedang bersiap pergi ke kantor. Dia pun berpakaian yang seksi dengan memperlihatkan belahan dadanya. Saat dia akan keluar, tiba-tiba Janejab menghalangi jalannya. Onin terus mengklausonnya tapi tidak dihiraukan Janejab. Onin pun keluar dan mengomeli Janejab, untuk apa dia ke sini? Janejab beralasan dia hanya lewat di sekitar sini dan mencari kakak On. Janejab menyinggung On yang tinggal dengan pria yang sudah beristri. On pun menyuruh Janejab untuk jangan mengganggu dia lagi. On pikir setelah melakukan hal yang buruk padanya, On bisa pergi begitu saja dan menjalani hidup yang nyaman. On dengan sinis mengatakan dia hanya meninggalkan pria seperti Janejab, apakah itu buruk? Janejab kesal karena hal buruk yang Onin lakukan. Dia pun mengingatkan Onin bahwa Onin tidur dengan adiknya.
On tertawa dan mengaku bahwa mereka melakukan itu karena suka sama suka. Hari itu dia hanya melihat adik Janejop yang sangat gugup. Flashback saat itu On masuk ke kamar adik Janejop. Tiba-tiba Janejop pulang. Adiknya kaget dan takut kakaknya pulang, tapi On malah menyuruh adiknya itu untuk diam. Jika ini adalah yang pertama baginya, maka itu bagus dan gunakan cara yang diajarkan. Sebelum dia pergi, On juga menggoda dia dengan mengatakan bersama dia sebentar saja bisa menghilangkan rasa bosannya. On menjelaskan saat itu dia berniat baik, ingin adik Janejop bisa menjadi dirinya sendiri dan mengikuti kata hatinya, bukan seperti Janejop yang selalu mendengarkan perkataan orang tuanya. ตามคำสั่งพ่อแม่เหมือนคุณ Dia tidak tidur dengan adik Janejop. Janejop yang kesal memberitahu bahwa On telah memberikan pengaruh buruk pada keluarganya. Flashback saat itu On dengan kesal menggedor-gedor kamar orang tua Janejop. On mengeluh kapan ayah Janejop akan mengizinkan putranya meninggalkan rumah ini. Mengapa harus membuat masalahnya begitu rumit? ทำไมทุกอย่างมันยุ่งยากไปทำไม Ayahnya heran apa maksud On. Janejop ingin membawa keluar On, tapi On menolaknya. Dia menyuruh ayah Janejop untuk membiarkan putranya pindah, tapi ayah Janejop menyangkalnya. Dia tidak pernah menahan Janejop di sini. Janejop sendiri yang bilang dia mau tinggal di sini. Ayahnya marah karena Janejop membiarkan istrinya bersikap tidak sopan padanya. Mendengar itu, On menampar Janejop. On tidak terima, Janejop ingin menyalahkannya. On juga menghina orang tua Janejop. Meninggalkan perusahaan bodoh ini saja Janejop tidak bisa dan menyuruh Janejop untuk mati saja di sini. Ibunya tidak terima dengan hinaan On. Dia menyuruh On untuk tidak membuat keributan lagi. On tidak pantas mengatakan itu kepada anaknya. On tertawa dan mengatakan bahwa putranya adalah milik On, bukan cuma Janejop tapi juga adiknya. Mendengar itu, Janejop marah dan langsung memukul adiknya yang tidur dengan istrinya. Ayahnya pun berusaha melerainya. Melihat pertengkaran itu, ibunya juga jatuh sakit. Sejak saat itu, ibunya sakit dan meninggal. Adiknya yang brengsek itu tidak pergi ke sekolah dan kabur dari rumah. Semuanya karena On. Keluarganya hancur. On tidak terima disalahkan Janejop. Dia malah menyalahkan keluarga Janejop yang salah mendidiknya. Hanya masalah kecil dibesar-besarkan. Dia bahkan belum melakukan apapun. Janejop penasaran jika hal kecil itu terjadi pada Ornin, apa yang akan terjadi. On sadar kakaknya yang kebetulan bertemu dengan Janejop, kebetulan bertemu di sekolah itu bukan kebetulan, itu disengajakan. Janejop membenarkannya. Siapa suruh juga On selalu memposting segala hal di media sosial. Dia hanya ingin melihatnya sendiri apakah On dan Dr. Anirudh seperti yang dia bayangkan, dan ternyata itu benar. On mengancam Janejop untuk tidak mengganggu dia lagi, jika tidak dia akan melaporkannya pada polisi. Janejop tidak peduli, lagi pula On tidak punya tuduhan apapun padanya. Janejop juga memberitahu bahwa mulai sekarang mereka akan sering bertemu secara kebetulan. Lalu dia pun pergi. Di tempat lain, Wiganda dan Nat sedang makan siang bersama. Wi tampak melamun. Nat mengkhawatirkan Wi yang terlihat lesu. Apa Ruth dan Wi bertengkar? Dia lebih baik tidak melihat wajah Ruth. Lalu Wi menanyakan alasan Nat mengajaknya makan siang. Nat mengkhawatirkan Wi karena dia melihat kondisi Wi beberapa hari ini kurang baik. Tapi Wi tidak ingin membahasnya lagi. Nat pun menanyakan apa Wi perlu bantuan nanti pada pesta ulang tahun Nyonya Waiwan. Wi sudah mengerti suami Nat memaksa ingin kenalan dengan jenderal. Nat pun membenarkannya. Ganda sungguh ingin tahu mengapa mereka harus melakukan segalanya untuk orang yang bahkan tidak tahu masih mencintai mereka atau tidak. Dia juga ingin tahu jika kita juga melakukan hal-hal yang pernah mereka lakukan pada kita, bagaimana perasaan mereka. ทำเหมือนที่พวกเขาทำกับฉันบ้าง Beralih pada Pen yang sedang bersiap pergi kerja, sedangkan suaminya masih aja tidur-tiduran malas-malasan. Pen mencoba membangunkannya, tapi Sing tidak peduli dan tidur terus. Pen pun menawarkan uang. Langsung saja Sing bangun begitu mendengar Pen akan memberinya uang. Pen meminta Sing untuk mengawasi tukang yang akan datang memperbaiki pipa toilet.
Sim pun mengiyakannya dan memeluk Pen. Pen pun pergi dengan kesal karena suaminya yang pemalas dan hanya meminta-minta uang saja. Sementara itu, Ruth sedang bekerja di rumahnya. On datang terlambat. Ruth kesal karena On datang terlambat. Melihat itu, On mencoba menggoda Ruth dan meminta maaf dengan manja. ขอโทษนะคะ Sim beralih Dr. Wiganda yang sedang bersiap-siap untuk makan malam. Nuan datang dan memberitahu Tuan Ruth sudah pulang dan ada di ruang kerja. Wiganda menebak Oni juga ikut. Nuan pun membenarkannya. Wi hanya bisa menarik nafas dan dia menahan sakit hati. Nuan yang gregetan ngomel-ngomel karena Wiganda hanya diam saja. Dengan tenang, Wi menyuruh Nuan untuk menyiapkan makanannya karena sudah waktunya. Nuan pun dengan terpaksa mengiyakannya. Tak lama kemudian, Janejab datang ke rumah Wiganda. Nuan heran melihat Janejab dan menyuruhnya masuk. Nuan menyuruh Janejab untuk tunggu di sini, dia akan memanggil nyonyanya. Sambil menunggu, dia melihat foto Ruth bersama Wiganda di ruang tamu. Lalu Onin turun. Dia kaget melihat Janejab dan bertanya untuk apa Janejab kesini. Janejab menjawab dia datang dengan cara yang sama seperti On. On pun menuju Janejab yang diam-diam mengikutinya. Dia akan melapor polisi. Sementara dia akan menghubungi polisi, Janejab memperlihatkan foto Ruth dan Wiganda yang terlihat sangat cocok. Kesal, On pun menelpon polisi. Namun tiba-tiba Wiganda keluar dan memberitahu bahwa dia yang mengundang Janejab untuk makan bersama mereka. จบเข้ามาทานข้าวกับเราเองแหละ Wi memperkenalkan Janejab pada Onin. Mereka seharusnya sudah saling mengenal karena mereka berdua sudah sangat akrab. Janejab pun membenarkannya, mereka sudah sangat akrab. รู้จักกันแบบ Onin menatap sinis Janejab. Baguslah kalau sudah akrab, saat makan nanti suasananya tidak akan tegang karena semuanya sudah sangat akrab, sinis Wiganda. Lalu Ruth pun turun. Janejab menyapa Dr. Anirudh. Wi memperkenalkan Janejab yang adalah tamunya. Dia mengundangnya untuk makan bersama mereka. Ruth pun menatap sinis Janejab. On tampak tidak senang dan Wiganda tampak tersenyum dan bersambung. Kita lanjut di part selanjutnya ya. Bye-bye.